aja Pak. Persiapannya seperti apa Pak? Untuk saksian. Terima kasih ya. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Penetapan ini dilakukan setelah hasil pendalaman pemeriksaan terhadap sekitar 120 saksi dan 4 ahli yang turut diperiksa dalam perkara ini. Nadiem menjadi tersangka kelima dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Kasus dugaan korupsi ini bermula pada tahun 2020 hingga 2022 saat Kemendikbudristek melakukan pengadaan laptop untuk siswa PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan total anggaran sebesar 9,3 triliun rupiah. Laptop tersebut seharusnya dibagikan kepada anak-anak sekolah terutama yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun, dalam proses pengadaan laptop tersebut, keempat tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya. Mereka membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarahkan ke produk tertentu, yaitu laptop berbasis Chrome OS atau Chromebook. Padahal, hasil kajian awal Kemendikbudristek menunjukkan bahwa laptop berbasis Chrome OS memiliki sejumlah kelemahan yang membuatnya tidak efektif untuk digunakan di Indonesia. Dalam kasus ini, total kerugian negara disebut mencapai 1,98 triliun rupiah. Perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, menyebutkan Nadiem diduga melanggar pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madyo, menjelaskan bagaimana peran Nadiem dalam kasus ini. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan, dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam mewujudkan kesepakatan antara NAM dengan pihak Google Indonesia, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020, NAM mengundang jajarannya, diantaranya yaitu H selaku Dirjen PAUD Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, JT dan Eva selaku staf khusus menteri telah melakukan rapat tertutup
melalui via Zoom meeting dan mewajibkan para staf dalam menggunakan handset atau alat jenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya, yaitu FE. Atas penyalahgunaan wewenang tersebut, Nadiem disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejagung kini telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Pak Nadiem.